Dalam arsip kasus Jeffrey Epstein yang terpublikasikan, terdapat sebuah email yang menunjukkan percakapan antara Epstein dan seorang pengusaha Amerika bernama Tom Pritzker pada bulan September 2016 menjelang pemilu Amerika saat itu. Dalam percakapan yang belakangan ini ramai dibicarakan, mereka membahas sedikit situasi Timur Tengah dan kelompok militan seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Nusra. Bahkan muncul klaim bahwa sebagian kelompok itu memiliki kecenderungan dukungan politik pada kandidat calon presiden AS, khususnya Donald Trump. Percakapan mereka memang tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti adanya hubungan antara pemerintah AS dan kelompok militan. Namun tetap saja email itu memunculkan pertanyaan besar, seperti mungkinkah Al-Qaeda dan ISIS memiliki hubungan yang kuat dengan AS saat ini? Mengingat sejarah dan cikal bakal kelompok bersenjata Al-Qaeda pun bisa terbentuk memang berawal dari program rahasia AS. Kali ini, bersama Kamar Film, kita akan menjadikan file Epstein sebagai titik awal untuk memahami konflik global dan perang proksi yang sangat kompleks dalam panggung politik dunia. Dalam sejarah politik global, hubungan antara negara dan kelompok milisi hampir tidak pernah sesederhana teman atau musuh. Faktanya banyak konflik besar justru tidak terjadi secara langsung antar negara, melainkan melalui pihak ketiga seperti kelompok bersenjata, pemberontak, atau milisi lokal yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan negara atau pemerintah tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai proxy warfare atau perang proksi, yaitu situasi ketika sebuah negara mendukung pihak lain dalam konflik baik dengan senjata, dana, pelatihan, atau dukungan politik tanpa terlibat langsung di medan perang. Perang proksi sering dipilih karena alasan yang sederhana, seperti negara dapat menghindari tekanan politik domestik, mengurangi resiko korban langsung, dan tetap mempertahankan pengaruh di wilayah konflik tanpa harus terlibat secara terbuka. Dalam banyak kasus, keterlibatan langsung memang justru bisa memicu reaksi internasional atau memperluas konflik menjadi lebih besar. Strategi ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak lama, negara-negara besar menggunakannya untuk memperluas pengaruh tanpa harus menanggung resiko perang terbuka. Terutama ketika konflik langsung bisa berujung pada eskalasi besar, bahkan perang nuklir seperti pada masa Perang Dingin. Maka dalam konteks situasi ini, kelompok milisi bukan lagi sekadar aktor independen, melainkan seringkali menjadi bagian dari permainan kekuatan yang lebih luas. Salah satu contoh paling jelas terjadi pada masa Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing memperebutkan pengaruh global tanpa saling berhadapan secara langsung. Di berbagai wilayah mulai dari Asia, Afrika hingga Timur Tengah, kedua negara besar itu mendukung pihak-pihak lokal yang bertikai. Perang Vietnam, konflik di Angola, hingga perang di Afghanistan menjadi arena di mana kekuatan besar bertempur dari jauh melalui sekutu lokal mereka. Dalam kasus Afghanistan di tahun 1980-an, Amerika Serikat melalui program rahasia CIA yang dikenal sebagai Operation Cyclone diketahui memberikan dana, senjata, dan pelatihan kepada kelompok mujahidin seperti Al-Qaeda untuk melawan Uni Soviet. Dukungan ini bukan semata-mata karena kesamaan ideologi, melainkan bagian dari strategi geopolitik untuk melemahkan lawan. Namun disinilah muncul paradoks, di mana kelompok yang awalnya didukung sebagai sekutu dalam satu konflik bisa berkembang menjadi aktor independen dengan agenda sendiri di masa depan. Fenomena itulah yang menunjukkan bahwa dalam perang proksi, hubungan antara negara dan milisi tidak selalu bersifat penuh kontrol. Secara teori, negara yang memberi dukungan memiliki kepentingan strategis tertentu, tetapi dalam praktiknya, mereka tidak selalu mampu mengendalikan tindakan kelompok yang mereka dukung. Dalam ilmu politik, ini dikenal sebagai masalah principal agent, di mana pemberi perintah tidak sepenuhnya bisa mengontrol pelaksana di lapangan. Milisi tentu saja memiliki dinamika internal, ideologi, dan kepentingan sendiri yang bisa berubah seiring waktu, terutama ketika konflik berlangsung lama dan kompleks. Akibatnya, dukungan yang awalnya dimaksudkan untuk tujuan tertentu bisa menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh si pemberi perintah, seperti contohnya perlawanan. Disinilah konsep penting lain muncul, yaitu blowback. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan dampak tidak terduga dari kebijakan luar negeri, khususnya ketika dukungan terhadap kelompok tertentu justru berbalik menjadi ancaman di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, kelompok yang sebelumnya mendapat pelatihan senjata atau dukungan logistik dari sebuah negara kemudian berkembang menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan, bahkan berseberangan dengan pihak yang dulu mendukungnya. Itulah yang terjadi antara AS dan Al-Qaeda. Karena dalam banyak laporan, bahkan dari pernyataan Hillary Clinton pada tahun 2010 saat ia masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, ada pengakuan
bahwa AS memang menjadi pihak yang mendukung terbentuknya Al-Qaeda, bahkan mempersenjatai serta melatih mereka. Tetapi konon kini mereka menjadi saling bermusuhan dan menjadi ancaman bagi satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu ada rencana tersembunyi yang disengaja sejak awal dalam pembentukan milisi. Tetapi akhirnya karena keterbatasan negara dalam mengontrol dinamika konflik yang melibatkan banyak aktor, kepentingan, dan perubahan situasi di lapangan, makanya bisa terjadi permusuhan yang kompleks antara pemerintah dan kelompok bersenjata atau milisi tertentu. Memahami hubungan antara negara dan milisi memang tidak bisa dilakukan dengan cara melihatnya sebagai hubungan hitam putih. Kelompok bersenjata tidak selalu sepenuhnya independen, tetapi juga tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Mereka berada di antara kepentingan lokal dan tekanan global, di mana dukungan eksternal dapat memperkuat sekaligus mengubah arah mereka. Dalam konteks inilah, munculnya kelompok-kelompok militan global tidak bisa dijelaskan hanya sebagai hasil dari ideologi semata, melainkan juga sebagai produk dari sejarah panjang intervensi, konflik, dan strategi geopolitik yang saling terhubung. Afghanistan, sebuah negara yang menjadi arena besar perebutan pengaruh internasional pada era 1980-an, sering disebut sebagai salah satu titik awal terbentuknya jaringan jihad global modern. Semuanya bermula pada tahun 1979 ketika Uni Soviet melancarkan invasi ke Afghanistan untuk mempertahankan pemerintahan komunis yang mulai goyah akibat perlawanan internal. Bagi Uni Soviet, ini adalah langkah strategis untuk menjaga pengaruh di kawasan Asia Tengah, namun bagi Amerika Serikat, invasi ini dilihat sebagai ancaman serius dalam konteks Perang Dingin. Alih-alih terlibat langsung, Amerika Serikat justru kemudian memilih strategi tidak langsung melalui dukungan kepada kelompok perlawanan lokal yang dikenal sebagai Mujahidin, kelompok pejuang Islam yang melawan pendudukan Soviet. Dukungan ini dijalankan melalui program rahasia yang dikenal sebagai Operation Cyclone, salah satu operasi paling lama dan paling mahal dalam sejarah. Dalam program ini, CIA menyalurkan miliaran dolar dalam bentuk senjata, pelatihan militer, dan dukungan logistik kepada Mujahidin, seringkali melalui perantara seperti Pakistan dan Arab Saudi, yang juga memiliki kepentingan geopolitik dan ideologis di wilayah tersebut. Namun, konflik ini kemudian tidak hanya melibatkan aktor lokal. Afghanistan di masa itu menjadi semacam magnet bagi pejuang dari berbagai negara muslim, sehingga ada ribuan relawan dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Asia yang datang untuk bergabung dalam perang melawan Soviet, didorong oleh narasi jihad melawan kekuatan asing. Di antara mereka terdapat sosok seperti Osama bin Laden yang saat itu belum dikenal luas tetapi memainkan peran penting dalam membangun jaringan logistik, pendanaan, dan perekrutan pejuang asing. Bersama tokoh lain seperti Abdullah Azzam, ia membantu membentuk struktur yang memungkinkan para pejuang lintas negara ini terorganisir dengan lebih sistematis. Dari sinilah lahir sebuah jaringan yang tidak lagi terikat pada satu negara atau konflik tertentu, melainkan memiliki visi yang lebih luas, yaitu jihad global. Makanya setelah perang berakhir dengan mundurnya Soviet pada tahun 1989, banyak dari pejuang jihad itu tidak kembali ke kehidupan sipil biasa, melainkan membawa pengalaman perang, koneksi internasional, dan ideologi mereka yang semakin mengeras ke berbagai wilayah konflik lain. Banyak peneliti melihat periode ini sebagai fondasi awal munculnya organisasi seperti Al-Qaeda, yang secara harfiah berarti basis atau fondasi. Awalnya jaringan ini berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi para veteran perang Afghanistan, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi yang lebih terstruktur dan memiliki agenda global. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep blowback, yaitu konsekuensi tidak terduga dari kebijakan luar negeri suatu negara, di mana dukungan mereka terhadap kelompok tertentu dalam satu konteks konflik justru menghasilkan ancaman baru di masa depan. Namun meski kita semua tahu bahwa dalam sejarah, Amerika Serikatlah yang memberi dukungan kepada para mujahid pada masa-masa perang proksi di Afghanistan, tetapi sayangnya hingga hari ini tidak ada bukti langsung yang bisa menunjukkan bahwa Amerika adalah pihak yang menciptakan organisasi seperti Al-Qaeda. Hanya saja, banyak analis telah sepakat bahwa kondisi yang memungkinkan jaringan-jaringan milisi global ini bisa bertumbuh seperti sekarang tidak terlepas dari dinamika perang yang didukung oleh kekuatan global seperti AS, kekuatan yang memberi mereka akses ke pelatihan militer dan persenjataan, bahkan membentuk jaringan internasional. Lebih lanjut lagi, dalam studi hubungan internasional, istilah blowback digunakan untuk menggambarkan dampak tidak terduga dari kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya ketika intervensi, dukungan militer, atau operasi rahasia yang dilakukan di luar negeri justru berbalik merugikan pihak yang awalnya mempelopori kebijakan tersebut. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam konteks operasi intelijen oleh Central Intelligence Agency atau CIA untuk menjelaskan konsekuensi tersembunyi yang tidak direncanakan dari operasi mereka di luar negeri. Secara sederhana, blowback bisa dipahami sebagai efek bumerang. Tindakan yang dimasukkan untuk mencapai tujuan strategis tertentu malah menciptakan masalah baru yang seringkali lebih sulit dikendalikan.
Dalam konteks perang dan konflik, fenomena ini kerap muncul ketika sebuah negara memberikan dukungan kepada kelompok milisi atau aktor non-negara tanpa sepenuhnya mampu mengontrol bagaimana dukungan tersebut digunakan di masa mendatang. Selain perubahan posisi sekutu menjadi musuh, blowback juga dapat terjadi melalui penyebaran senjata dan teknologi militer yang sulit dikendalikan. Dalam situasi konflik, senjata yang diberikan kepada satu kelompok itu bisa berpindah tangan ke kelompok lain, baik melalui penjualan, penjarahan, atau aliansi baru. Hal ini sering terjadi di wilayah konflik yang kompleks seperti Timur Tengah, di mana garis antara kelompok moderat dan radikal tidak selalu jelas dan dapat berubah sangat cepat. Dalam beberapa laporan misalnya, senjata yang awalnya diberikan kepada kelompok pemberontak tertentu akhirnya ditemukan digunakan oleh kelompok ekstremis. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam perang modern, distribusi kekuatan tidak selalu bisa dikontrol secara akurat, terutama ketika melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Berikutnya, setelah Al-Qaeda, lahir kelompok ISIS yang kemunculannya merupakan hasil dari rangkaian panjang peristiwa politik, sosial, dan militer yang saling terhubung sejak awal tahun 2000-an. Salah satu titik paling menentukan adalah invasi Irak pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menghilangkan ancaman senjata pemusnah massal dan membawa stabilitas, namun invasi ini justru memicu kekosongan kekuasaan yang besar di Irak. Salah satu keputusan paling krusial adalah pembubaran tentara Irak dan institusi negara oleh otoritas pendudukan yang menyebabkan ratusan ribu orang termasuk mantan tentara dan pejabat kehilangan pekerjaan, status, dan peran mereka dalam struktur negara. Banyak dari mereka kemudian menjadi bagian dari kelompok pemberontak, baik karena alasan ekonomi, politik, maupun rasa dendam. Kekosongan ini menjadi lahan subur bagi munculnya berbagai kelompok bersenjata yang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Dalam situasi yang tidak stabil tersebut, konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah semakin memburuk. Pemerintah baru Irak yang didominasi oleh kelompok Syiah sering dianggap tidak mewakili kepentingan komunitas Sunni yang sebelumnya memiliki posisi dominan di bawah Saddam Hussein. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi kekerasan terbuka di mana milisi dari kedua kelompok terlibat dalam serangan balasan yang memperdalam perpecahan sosial. Dalam konteks inilah muncul Al-Qaeda in Iraq yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi sebagai cabang dari jaringan Al-Qaeda. Kelompok ini memanfaatkan ketidakpuasan komunitas Sunni dan situasi keamanan yang kacau untuk memperluas pengaruhnya. Strategi mereka tidak hanya melawan pasukan asing, tetapi juga memicu konflik sektarian dengan menyerang komunitas Syiah sehingga memperdalam polarisasi dan memperpanjang konflik. Namun, faktor Irak saja tidak cukup untuk menjelaskan lahirnya ISIS dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Kita harus melihatnya dari Perang Suriah yang dimulai pada tahun 2011. Konflik ini menjadi katalis penting yang memperluas skala dan kapasitas kelompok tersebut. Ketika protes terhadap pemerintahan Bashar al-Assad berubah menjadi konflik bersenjata, Suriah mengalami fragmentasi atau perpecahan kekuasaan yang mirip dengan Irak pasca 2003. Berbagai kelompok pemberontak, milisi lokal, dan aktor internasional terlibat dalam konflik yang kompleks, menciptakan wilayah-wilayah tanpa kontrol negara yang jelas. Dalam kekacauan ini, kelompok yang sebelumnya berbasis di Irak mulai memperluas operasinya ke Suriah, memanfaatkan perbatasan yang longgar dan lemahnya kontrol pemerintah. Dari sinilah muncul transformasi dari Al-Qaeda in Irak menjadi ISIS yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai negara pada 2014 dan menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah. Yang membuat fenomena ini semakin kompleks adalah keterlibatan berbagai negara dalam konflik Suriah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa negara mendukung kelompok pemberontak tertentu, sementara yang lain mendukung pemerintahan Assad. Dalam situasi semacam itu, aliran senjata, dana, dan dukungan logistik jelas makin menjadi sulit dikontrol. Dalam beberapa kasus, bantuan yang ditujukan untuk kelompok moderat justru berakhir di tangan kelompok ekstremis, baik melalui aliansi, perebutan, atau perpecahan internal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik yang sangat terpecah itu, garis antara sekutu dan musuh bisa berubah dengan cepat. Bahkan kontrol terhadap aktor non-negara atau tidak mewakili negara manapun menjadi sangat terbatas. Ini artinya meski ISIS berakar dari keberadaan Al-Qaeda, tetapi kemunculannya tidak bisa dijelaskan hanya sebagai hasil dari satu faktor tunggal saja, apalagi sebagai produk dari satu aktor atau pihak tertentu. Justru ISIS, sama halnya seperti Al-Qaeda, merupakan hasil dari kombinasi berbagai kondisi, mulai dari kehancuran institusi negara, konflik sektarian yang dalam, kekacauan perang, serta dinamika geopolitik internasional yang melibatkan banyak kepentingan. Para peneliti dan lembaga analisis seperti Council on Foreign Relations dan Brookings Institution menunjukkan bahwa ISIS tumbuh dalam ruang kosong kekuasaan yang diciptakan oleh konflik berkepanjangan dan intervensi yang tidak sepenuhnya dapat diatur pusat.
email antara Jeffrey Epstein dan Tom Pritzker. Jika dibaca secara sekilas, isi emailnya terlihat seperti percakapan santai mereka yang membahas jadwal pertemuan, perjalanan, hingga rencana makan siang. Namun di sela percakapan itu muncul potongan analisis singkat tentang situasi Timur Tengah, mulai dari perang Turki, Rusia, dan Amerika Serikat, hingga dinamika kelompok militan seperti ISIS, Nusra, dan Al-Qaeda. Menariknya, obrolan mereka menciptakan kontras yang ganjil, di mana mereka bisa membicarakan krisis kemanusiaan dan stabilitas global dengan nada yang sama ringannya dengan memilih menu restoran. Email mereka pun menunjukkan bahwa dalam lingkaran elit tertentu, konflik global tidak dipahami sebagai pertarungan moral yang hitam putih, di mana hanya ada benar dan salah, melainkan sebagai hasil interaksi mekanis antar aktor atau antar pihak yang berkepentingan. Dalam narasi Tom, kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak bergerak sebagai satu mesin tunggal yang kompak seirama, melainkan sebagai kumpulan faksi yang saling jegal seperti antara Gedung Putih, Pentagon, dan CIA. Hal ini terlihat jelas saat Tom mengkritik pendekatan penasihat keamanan nasional AS saat itu, yakni Susan Rice, terhadap isu Laut Cina Selatan. Tom menggambarkan Susan sebagai sosok yang memandang protokol militer bukan sebagai standar operasi, melainkan sebagai menu pilihan yang bisa dimanipulasi secara personal. Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa bagi para aktor di level elit ini, kebijakan negara yang terlihat kokoh di mata publik sebenarnya bersifat cair dan sangat bergantung pada kecenderungan atau dukungan dari seorang pejabat di balik layar. Lebih jauh lagi, percakapan antara Epstein dan Tom pun memperlihatkan cara pandang yang dingin terhadap kelompok militan seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Nusra. Alih-alih melihat mereka sebagai keadaan ideologis, korespondensi itu justru menempatkan mereka sebagai alternatif yang rasional bagi faksi tertentu. Hakim pun sangat provokatif karena menggeser posisi kelompok teror dari status musuh peradaban menjadi sekadar alat politik dalam dinamika kekuasaan sektarian. Hal ini sejalan dengan konsep power vacuum dalam studi hubungan internasional. Namun dalam email tersebut, kompleksitas ini diringkas menjadi pernyataan langsung yang terkesan pasti, seolah-olah seluruh dunia adalah papan catur yang strateginya bisa dipahami hanya dalam beberapa baris kalimat. Menariknya, dokumen ini juga secara eksplisit menyebutkan bagaimana kelompok non-negara seperti Hamas atau Al-Qaeda dianggap memiliki preferensi atau kecenderungan politik dalam konteks pemilu Amerika 2016. Mereka dipandang sebagai aktor strategis yang membaca dinamika politik Barat untuk menentukan posisi mereka sendiri. Perspektif ini menunjukkan bahwa dalam pandangan kelompok elit ini, batas antara kebijakan domestik sebuah negara dan reaksi milisi di belahan dunia lain sangatlah tipis. Namun sekali lagi, klaim ini muncul tanpa penjelasan metodologis atau bukti verifikasi yang jelas, melainkan lebih menyerupai common sense atau opini yang beredar di ruang-ruang pertemuan informal. Makanya, penting untuk diingat bahwa dokumen Epstein kali ini yang berisi percakapannya dengan Tom tidak bisa diperlakukan sebagai bukti konspirasi atau laporan intelijen resmi karena tidak memiliki struktur, verifikasi, atau transparansi data. Sebaliknya, email ini lebih tepat dipahami sebagai artefak sosiologis atau sebuah refleksi tentang bagaimana narasi mengenai konflik global terbentuk di luar ruang akademik dan institusional. Jika kita merujuk pada analisis resmi dari Council on Foreign Relations atau International Crisis Group, kita akan menemukan fakta yang serupa mengenai keterlibatan multi aktor di Timur Tengah, namun dengan metodologi yang disiplin. Perbandingan ini justru menegaskan posisi dokumen email Epstein dan Pritzker yang menjadi potret banalitas kekuasaan, di mana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi jutaan nyawa dibicarakan secara private sebagai bagian dari manajemen gaya hidup. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling sulit dijawab bukanlah siapa mendukung siapa, melainkan sejauh mana sebuah negara benar-benar mampu mengendalikan kelompok yang ia dukung. Dalam banyak kasus, dukungan terhadap milisi dimulai sebagai langkah strategis yang tampak rasional, seperti negara ingin melemahkan musuh, menjaga pengaruh, atau menghindari keterlibatan langsung dalam perang. Namun begitu dukungan itu diberikan, entah dalam bentuk senjata, pelatihan, atau legitimasi politik, maka kontrol terhadap kelompok tersebut tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemberi dukungan. Disinilah politik global memasuki wilayah abu-abu karena kelompok milisi bukan robot yang sepenuhnya patuh. Mereka memiliki ideologi, kepentingan, dan dinamika internal sendiri yang bisa berubah seiring waktu. Dalam banyak situasi, hubungan yang awalnya bersifat sekutu sementara perlahan bergeser, terutama ketika tujuan awal telah tercapai atau ketika kondisi di lapangan berubah. Apa yang dulunya dianggap aset strategis bisa berkembang menjadi aktor independen yang sulit dikendalikan, bahkan berbalik menjadi ancaman. Fenomena ini tidak selalu terjadi karena niat tersembunyi, tetapi seringkali karena keterbatasan dalam memprediksi bagaimana konflik akan berkembang.
Disinilah konsep seperti principal agent problem menjadi relevan, yaitu kondisi ketika pihak yang memberi perintah seperti negara tidak sepenuhnya mampu mengontrol pihak yang menjalankan, seperti milisi. Dalam praktiknya, milisi bisa mengambil keputusan sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan negara pendukung, baik karena tekanan lokal, perpecahan internal, maupun perubahan strategi. Ketika situasi seperti ini terjadi, dukungan tidak langsung dapat berubah menjadi beban strategis. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik modern tidak sejalan sesuai rencana awal para aktor yang terlibat. Intervensi yang dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas justru dapat memperpanjang konflik, memperdalam polarisasi, atau membuka ruang bagi munculnya aktor baru yang lebih radikal. Dalam konteks ini, sulit untuk menarik garis tegas antara strategi yang disengaja dan konsekuensi yang tidak diinginkan, karena keduanya seringkali saling tumpang tindih. Analisis dari lembaga seperti International Crisis Group menunjukkan bahwa konflik modern hampir selalu melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang saling bertabrakan, sehingga sulit untuk menunjukkan satu penyebab tunggal. Pada titik ini, geopolitik bukanlah ruang yang rapi dan terkontrol sepenuhnya, melainkan arena yang penuh ketidakpastian. Keputusan yang diambil di tingkat global seringkali berinteraksi dengan realitas lokal yang kompleks dan tidak selalu dapat diprediksi. Dukungan terhadap satu kelompok bisa menciptakan efek berantai yang melibatkan aktor lain, memperluas konflik, atau bahkan mengubah peta kekuatan secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, negara tidak hanya menghadapi musuh yang mereka kenal, tetapi juga konsekuensi dari keputusan mereka sendiri di masa lalu. Inilah mengapa konsep seperti blowback menjadi penting dalam memahami hubungan antara kebijakan luar negeri dan munculnya ancaman baru.